Ta'ala membebaskan umat manusia dari jalan kegelapan kepada jalan yang terang benderang, dari kesyirikan kepada tauhid, dari berbagai bentuk kegelapan kepada cahaya penerang, dari yang batil kepada yang hak. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala ahli baitih. Dalam kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk kita mengaji bersama, memahami tentang perkara-perkara di dalam agama yang insyaallah ta'ala akan semakin menambahkan keimanan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan temanya insyaallah ta'ala adalah mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu keharusan dan ia bagian dari mencintai Allah Azza wa Jalla. Karena sungguhnya tidaklah seorang itu mencintai Allah sampai dia benar-benar mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ia bersumpah dengan sumpah iman, meskipun dia telah bersumpah di hadapan rukun dan juga maqam bahwa ia mencintai Allah Subhanahu wa taala, namun ia tidaklah dikatakan mencintai Allah sampai dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallaha, bila kalian mengaku kalian mencintai Allah, maka buktikan kecintaan kalian kepada Allah dengan fattabi'uni, mengikuti aku. Ikutilah aku, ikutilah tuntunanku, ikutilah perintah dan laranganku, ikutilah segala tuntunan dan ajaranku. Bila ini telah engkau laksanakan, bila ini telah kamu tunaikan, yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintaimu. Bukan saja kita dianggap mencintai Allah, namun Allah balas dengan mencintai hambanya yang telah membuktikan cintanya kepada Allah dengan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makna mencintai, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini yaitu mencintai beliau. Karena orang tidak akan mengikuti seseorang lainnya dalam segala gerak-geriknya kecuali kalau dia mencintai orang itu. Maka sungguh kita tidak dikatakan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dikatakan kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makna fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu cintailah aku. Cintailah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sebuah kewajiban pada diri seorang muslim untuk mencintai nabinya, karena beliaulah yang telah menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena beliaulah yang telah mengenalkan kepada kita tentang Islam, tentang iman, tentang Al-Quran, tentang hari kiamat, dan segala hal yang terkait di dalam keimanan.
dan Islam ini. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Dan balasan dari orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sayyidu waladi Adam, penghulu, pemimpin, orang mulia dari seluruh anak keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maknanya beliau adalah manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk memimpin umat dan membimbing umat di akhir zaman, yaitu kita, agar terselamatkan dari segala ancaman siksa Allah tabaraka wa ta'ala berupa neraka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ia merupakan penghulu bagi seluruh anak Adam, beliau adalah wujud daripada kasih sayang Allah yang Allah hadiahkan kepada kita. Beliau adalah sebuah kenikmatan yang Allah limpahkan kepada umat ini, sehingga melalui beliau Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada kita kepada jalan yang Allah ridhai. Oleh karena itu, siapa yang mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh berarti ia mentaati Allah azza wa jalla. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 80, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh ia benar-benar telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan sumpah setianya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia berarti telah menyatakan sumpah setianya kepada Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatih ayat 1, innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Al-Fatih ayat 10. Maaf. Sungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, yang membaiat sumpah setia kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ia hanyalah membaiat Allah. Sesungguhnya ia telah berbaiat kepada Allah, yaitu telah menyatakan sumpah setianya kepada Allah azza wa jalla. Dan tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ini menunjukkan Allah ridha kepada hamba-hambanya yang mencintai Nabi dengan membaiat beliau sebagai pemimpinnya, sebagai orang yang dicintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sampai di sini saja. Bahkan segala ketetapan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia juga adalah ketetapan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kita ini dihadiahi sesuatu yang luar biasa. Nabi yang mulia, yang kita mengetahui akhlaknya, yang dipuji oleh Allah azza wa jal, yaitu dengan pujian yang sangat besar dalam firman Allah, Allah abadikan, yaitu pernyataan Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Sehingga hukum yang ditetapkan oleh Nabi itu bukan semata-mata dari beliau, namun ia adalah merupakan ketetapan hukum Allah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan dirinya, dan biasanya Allah bersumpah dengan makhluknya, demi langit, demi bumi, demi siang, demi malam, demi matahari, demi bulan, demi waktu asar, demi waktu duha, dengan makhluk semuanya.
Namun kali ini untuk menunjukkan kedudukan Nabi SAW yang mulia, yang tinggi, yang agung, dan segala ketetapan hukum beliau adalah ketetapan hukum Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di awal firman-Nya ini dengan bersumpah kepada dirinya, dengan menyertakan nama Nabi sebagai hamba satu-satunya yang disebut di dalam sumpahnya. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu, Tuhanmu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minuna, mereka orang-orang itu, pengikutmu itu di dalam mereka beriman, hatta yuhakimuka, sehingga mereka menjadikanmu satu-satunya hakim, fima syajara bainahum, yang akan memutuskan segala pertikaian yang terjadi di antara kamu, yang terjadi di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka ketika engkau menjadi hakim, mereka tidak sedikit pun terasa berat di dalam hati mereka terhadap apa yang engkau putuskan. Dan yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima sepenuh hati segala keputusan dan ketetapanmu, yang maknanya segala apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumi kita, segala ketetapan hukum Nabi yang diberikan Nabi kepada kita, kita menerima dengan ridho, ikhlas, kita cinta kepada Nabi kita. Semua ketetapan hukumnya adalah ketetapan hukum yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Betapa agungnya ayat-ayat yang mulia ini, yang menjadi bukti kesaksian yang agung, yang menunjukkan arti cinta, arti ketundukan dan kepatuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam surat At-Taubah ayat 128 Allah tabaraka wa taala berfirman, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun alaih, terasa berat oleh diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bagi Nabi penderitaan yang kamu rasakan, ma'anittum, Nabi ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nabi begitu merasa berat diri beliau, sempit dada beliau melihat penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin. Kecintaan seorang Nabi kepada umatnya melebihi kecintaan beliau kepada keluarganya. Harisun alaikum bil mu'min, harisun alaikum, dan Nabi adalah orang yang paling ingin kalian semua beriman kepada Allah. Nabi sangat ingin sekiranya semua umat beliau itu masuk agama Allah dan selamat dari ancaman siksa Allah. Nabi ingin semua kita pengikutnya dan manusia semuanya mau beriman kepada Allah, bukan untuk diri beliau tapi untuk keselamatan kita. Merupakan wujud rasa cinta yang tulus, rasa cinta yang mendalam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita sebagai umatnya. Dan itu Allah yang memberitakannya di dalam kitab suci Al-Quran yang mulia. Di samping itu, bil mu'minina raufur rahim, beliau adalah orang yang punya sifat kasih sayang lemah lembut dan kasih sayang terhadap semua orang-orang mukmin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kedudukan umat ini, kekuatan umat ini, kejayaan umat ini, kemenangan umat ini atas musuh-musuhnya, semua itu tergantung sejauh mana besarnya cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang diwujudkan dalam setiap ucapan kita, yang senantiasa mengucapkan salawat kepada beliau setiap kali nama beliau disebutkan, dan juga wujud cinta yang kita buktikan dalam sikap kita yang senantiasa berusaha untuk meneladani
semua tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta zahir maupun batin. Cinta zahir yang menunjukkan kecintaan kita di dalam setiap ucapan dan perbuatan, dan cinta yang wujud dalam batin, yaitu kecintaan yang memenuhi ruangan hati kita, yang selalu berharap, berkeinginan untuk bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bukti yang tidak bisa kita hindari. Karena sungguhnya mencintai Nabi dan mengutamakan cinta Nabi atas lainnya adalah sebuah kewajiban. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidaklah beriman seorang di antara kamu, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu, sehingga ia menjadikan diriku, kata Nabi, sehingga dia menjadikan aku, kata Nabi, lebih ia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, bahkan daripada cinta kepada seluruh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa mencintai beliau bukanlah semata-mata suatu perasaan yang timbul, akan tetapi sebuah kewajiban dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita mau merenungi tentang kemuliaan Nabi, kasih sayang beliau kepada kita, dan besarnya harapan beliau atas diri kita, segala bentuk motivasi yang Nabi sampaikan, sehingga beliau mengatakan, aku ingin nanti berlomba-lomba di hadapan Allah di atas umat-umat yang lainnya, yaitu aku yang paling banyak umatnya. Ini bukan sebuah kebanggaan untuk diri Nabi semata sallallahu alaihi wasallam, namun ada di balik itu, yaitu menginginkan agar kita ini menjadi umat yang beriman yang terbanyak dari umat-umat sebelum Nabi. Dan apa itu maknanya? Beliau sangat menginginkan kita itu selamat dari ancaman murka Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau sangat ingin sekiranya kita semua terselamatkan dari ancaman siksa Allah. Karena beliau ingin agar kita semua bisa masuk ke dalam surga Allah, yang ia merupakan tempat yang agung dan mulia yang Allah sediakan. Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Maka sungguhnya bila kita dapat menanamkan rasa cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh kita akan bisa menikmati daripada iman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salasun man kunna fihi faqad wajada halawatal iman. Ada 3 sifat, ada 3 sikap. Bila 3 sifat ini menyatu pada diri seseorang, yang ana wong sing duwe 3 sifat iki, sungguh ia akan bisa merasakan manisnya beriman, halawatul iman. Yaitu yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama kali ketika kita bisa menjadikan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai dari siapapun, dari selain keduanya. Yakni Allah lah tempat kita bersandar, tempat kita mengadu. Maka maknanya kita harus menjadikan Allah yang paling kita cintai di dalam hidup kita. Karena Allah yang telah menciptakan kita, menghidupkan kita, melimpahkan segala karunia kenikmatannya kepada kita. Maka sungguh ini menjadi bukti
bahwa Allah wajib dan harus lebih kita cintai dari siapapun. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau adalah merupakan wujud dari kasih sayang Allah kepada kita untuk menyelamatkan kita, untuk membimbing kita kepada ridha Allah. Maka Allah utus manusia yang paling mulia di muka bumi ini untuk umat manusia yang paling akhir di zaman. Ya, ini karena sudah Nabi tidak akan pernah ada lagi Nabi, dan beliau adalah Nabi terakhir pamungkas, dan Allah telah sempurnakan ajaran beliau dengan menyempurnakan seluruh kebutuhan kita di dalam kehidupan kita secara hukum. Dan Nabi SAW yang melimpahkan seluruh perhatiannya, curahan perhatiannya dan cintanya kepada umatnya, yaitu mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melebihi cinta beliau kepada keluarga beliau, sehingga beliau tidak memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah kecuali untuk orang-orang yang beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemuliaan. Maka menjadikan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dicintai dari semuanya, ini benih pertama untuk kita bisa merasakan manisnya iman. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Hendaknya ketika ia hendak mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya selain semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mencintai sesama mukmin, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tertingginya adalah mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai karena Allah, yaitu mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni senantiasa saling tegur sapa di dalam kebajikan dan ketaatan kepada Allah, saling bahu-membahu di dalam menegakkan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan, dalam kebaktikan, kebajikan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Yang kedua, yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'dama anqadahu Allah kama yakrah ayyuqdafa finnar. Seseorang untuk bisa menyempurnakan rasa manisnya iman, menyempurnakan di dalam merasakan rasa manisnya iman, ketika ia benci terhadap kekafiran, benci kepada kekufuran setelah diselamatkan oleh Allah dengan hidayahnya, dengan iman kepada Allah, dan bencinya kepada kekafiran seperti bencinya dia kalau dirinya dilemparkan ke dalam kobaran api. Karena sungguhnya tidak ada orang yang ridha kalau dirinya dilemparkan ke dalam api. Maka sungguhnya seorang yang membenci kufur, membenci kekafiran, ia benci semua hal yang akan mendatangkan atau menjerumuskan dirinya ke dalam kekufuran. Benci kufur artinya benci kepada kemaksiatan, benci kepada kedurhakaan, yang itu semua dapat menghantarkan dirinya kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla, sehingga bisa menjatuhkannya kepada kekufuran. Maka siapa saja yang memiliki tiga hal ini menyatu di dalam dirinya, yakni dengan menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Yang kedua, menjadikan seseorang untuk dia cintai semata-mata karena Allah, bukan karena dunianya, bukan karena hal-hal yang lain terkait dengan dunianya, jabatannya, bukan karena kekayaannya,
tapi dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila melihat sesuatu yang tidak baik, dia segera menegur, bukan dengan rasa benci tapi dengan rasa kasih sayangnya kepada saudaranya karena Allah. Dan yang ketiga, ketika ia selalu berusaha menjauhkan diri dari segala kekufuran, menjauhkan diri dari segala kemaksiatan, agar tidak terjatuh kepada kemaksiatan. Maka orang-orang yang seperti ini, laqad wajada halawatal iman, ia dapat merasakan manisnya iman. Yang terakhir, sungguhnya banyak sekali bicara tentang cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang terakhir, sebuah sikap yang ditunjukkan, ditampilkan oleh sahabat Nabi yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan Umar ibn Khattab, menggandengkah atau memegang? Lalu berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku. Ini satu watak dasar manusia bahwa ia mencintai dirinya lebih daripada cinta kepada orang lain. Itu watak dasar manusia, watak bawaan. Kita itu selalu menginginkan untuk diri kita lebih daripada untuk yang selain kita. Maka demikian pula Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau awalnya menyatakan, la anta habbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau lebih aku cintai dari semuanya kecuali dari diriku. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak ridha bila Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu masih mengutamakan dirinya atas cinta beliau. Dan hal ini bukan karena Nabi cemburu terhadap diri Abu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, tapi inilah keharusan bagi seorang Muslim, mukmin, umat beliau untuk tidak mengutamakan seseorang pun di atas nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Demi zat, demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya. Wahai Umar, tidaklah engkau beriman dengan sempurna sehingga aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Ketika engkau mendahulukan cintamu kepadaku dari cintamu kepada dirimu, di saat itulah kesempurnaan. Maka saat itu pula Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala membalik ucapannya, meralat ucapannya, dan itu beliau lakukan bukan basa-basi namun dari ketulusan hati yang dalam. Saat itu beliau rubah sikap kecintaannya kepada Nabi, sehingga beliau mengatakan, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, saya nyatakan sekarang ini engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maknanya aku siap berkorban untuk membelamu, melindungimu dari musuh-musuhmu. Dan aku tidak ridha engkau terkena sesuatu yang membahayakan dirimu, sementara aku tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, al-an ya Umar, baru sekarang ini engkau ya Umar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sekarang ini baru engkau menyempurnakan imanmu. Apa makna dari semua riwayat-riwayat dan ayat-ayat yang mulia ini? Bahwa mencintai Nabi SAW adalah satu jalan untuk kita bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mencintai Nabi SAW salah satu jalan untuk kita bisa bersama dengan Nabi dan melihat Nabi di surga nanti. Dan ini adalah satu jalan yang terindah dan termulia.
Maka hendaknya kita senantiasa menjaga dengan cara apa? Mentaati Nabi, mencintai Nabi sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi, dengan mentaati ajaran-ajaran beliau, mempelajarinya, merenunginya, dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Dijamin oleh Allah kita akan dicintai Allah. Maknanya kita akan dilimpahi rahmat, barokah, dan dilimpahi segala kenikmatan di dalam hidup ini dan sampai kehidupan akhirat nanti, yakni Allah sediakan surga yang tinggi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal afu minkum. Saya minta maaf apa yang saya sampaikan. Bila terdapat sesuatu yang salah dan kurang, maka itu dari diri saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala yang benar, yang hak, hanya semata-mata dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni saya dan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai pengikut Nabi SAW yang setia dan mencintai beliau, dan menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat patuh di dalam seluruh kehidupan kita, untuk bisa kita meraih ridhonya, surganya, dan ampunannya. Hadza minni wal afu minkum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.